بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan suatu adab yang perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmi, ayyakuna sahiba waqarin wa sakinatin. Hendaknya dia adalah orang yang memiliki sakinah, waqar, orang yang tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, bukan orang yang ngawur, nganar kalau bahasa kitanya, atau bahasa lainnya seorang talibul ilmi itu hendaknya memiliki sifat at-ta'anni wa tu'adah. Ta'anni itu santun, tidak istijal, menimbang, memikirkan. Dia perlu memikirkan, menimbang dampak buruk apa yang akan dia kerjakan. Ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya, jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Jangan gegabah. Di antara yang disebutkan di sini, seorang penuntut ilmu jangan menjadi orang yang terlalu banyak bercanda. Ya, itu faedah disebutkan apa? Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bercanda ini perkara yang boleh, mubah. Makanya disebutkan oleh Syekh Abu Hammam Al-Baydhani di ta'liq ini, bercanda itu ada dua macam. Kata beliau, al-mizah ala dharbain. Bercanda itu ada dua macam. Mizahun mahmud wa mizahun madhmum. Ada candaan yang terpuji, ada candaan yang tercelah. Bagaimana candaan yang terpuji? Fa ammal mizahul mahmud, adapun candaan yang terpuji, fahuwal ladzi la yashubuhu ma karihallahu azza wajalla. Candaan yang terpuji yaitu candaan yang tidak dicampuri, tidak dimasuki oleh sesuatu yang Allah benci. Wala yakunu bi ismin wala qati'ati rahmin. Candaan tersebut bukan candaan yang merupakan perbuatan dosa, juga bukan candaan yang bisa menyebabkan putusnya silaturahmi. Sehingga bagi seorang penuntut ilmu perlu memperhatikan aturan-aturan etika dalam bercanda. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan adab dalam bercanda, adamul iksar, tidak terlalu sering. Ya, ini tuh perhatikan kondisi bercanda dengan kawan, dengan teman. Jangan sampai candaan antum tersebut
menggugurkan wibawanya antum sebagai seorang talibul ilmi. Kemudian juga yang perlu antum perhatikan, candaan tersebut tidak dalam bentuk meremehkan atau merendahkan orang lain. Nabi SAW mengatakan, bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk kalau dia suka merendahkan, meremehkan, menyepelekan saudaranya muslim. Jangan ya, tidak diperbolehkan. Sampai candaan tersebut mencela ekonominya dia, mencela fisiknya dia, merendahkan martabat keluarganya dia, itu tidak diperbolehkan. Difahami? Kemudian juga candaan tersebut bukan pada perkara-perkara yang ada unsur meremehkan agama, meremehkan Rasul, atau menghinakan Allah Azza wa Jalla. Itu tidak diperbolehkan. Ini juga perlu diperhatikan dalam bercanda, hati-hati. Jangan sampai masuk dalam bentuk apa? Al-istihza bid-din, mengolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan candaan. Allah Subhanahu wa taala mengancam, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian ya, apakah terhadap ayat-ayat, terhadap Allah, ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, kalau memang ternyata kalian mengolok-olok, kalian tidak usah minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum. Ini ancaman. Juga candaan tersebut yang perlu antum perhatikan, jangan membuat orang lain takut. Ya enggak boleh. La yahillu li muslimin ayyurawi' musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat muslim yang lain takut. Gimana bentuknya biasanya, Nandi? Dia lagi duduk, ditaruh, lagi jongkok ini, Farhan lagi makan, ada petasan, ya, ditaruhlah di bawah pantatnya Farhan, dahar, meledak. Di mana itu? Hah? Boleh apa tidak? Ambilkan paket itu, paket. Boleh apa tidak kira-kira? Tidak boleh. La yahillu li muslimin ayyurawi' musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Misalkan Faza lagi tidur, ya, dia lagi tidur, antum candai. Apa candaannya? Itu diambil ke kuali atau panci, dipukulkan di dekat samping dia, ya, tok 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 tok, nah, suaranya kaget, sambil bilang nih, Faza gempa, langsung Pak Azza langsung lari, tanpa mikir segala macam, dia langsung nyemplung ke kolam tuh. Gimana kata antum? Ya enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Taruh sini. Jelas? Nah, kemudian juga candaan tersebut juga yang perlu antum perhatikan. Enggak diperbolehkan ngambil atau ngumpetin barang orang, ya, nah diperbolehkan. Kadang ada orang candaannya, apa biasanya diumpeti? Sendal, cari-carian, ternyata diumpeti sama kawan. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Jangan antum canda-candaan yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, man akhadha asa akhihi falyaruddahu in kana walau kana jadan au mazihan. Kata Nabi SAW, siapa yang ngambil tongkat saudaranya, balikan, meskipun serius atau main-main. Jangan, tidak boleh. Difahami baik-baik.
Ini adab ketentuan dalam bercanda. Kemudian kata beliau, wala yakunu bi ismin wala qati'ati rahmin. Nah, jangan candaan menimbulkan dosa atau candaan tadi memutuskan silaturahmi. Yang tadinya akrab berdua, dari candaan muncul ke gocohan. Ya enggak? Yang tadinya memang canda, akhirnya apa? Yang dicandai enggak terima, kesel, dia bangkit langsung gebuknya antum. Akhirnya kelahi, enggak seteguran, retak, putus persaudaraan. Nah, dengan sebab apa? Percandaan, enggak diperbolehkan. Kemudian di sini disebutkan, wa ammal mizahul mazmum, adapun candaan yang tercela, falladzi yuthirul adawah, yaitu candaan yang menimbulkan al-adawah. Apa al-adawah? Permusuhan. Candaan yang menimbulkan permusuhan itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yuzhib al-haba al-baha. Ya. Juga bisa menghilangkan al-baha. Tahu antum al-baha? Baha itu apa namanya? Cahaya sebenarnya itu. Ya. Hilang, kalau istilahnya itu membuat kita itu tidak lagi disegani orang gitu loh. Ya, gara-gara sering bercanda tadi. Wa yaqta as-sadaqah, memutuskan sadaqah, pertemanan, persaudaraan. Yang tadinya akrab putus. Wa yujarri ad-dani alaihi, atau candaan yang bisa membuat orang yang buruk jadi berani terhadap dia. Wa yahkir asy-syarif bihi, atau candaan yang bisa merendahkan orang yang terhormat. Itu tidak diperbolehkan, candaan-candaan yang seperti itu. Jelas? Lanjut ya. Kemudian adab yang berikutnya, poin yang berikutnya yang perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu, ayyal zamas somta fi majlisil ilmi. Hendaknya seorang talibul ilmi berupaya untuk senantiasa as-samat. Tahu as-samat? Senantiasa diam di majelis ilmu. Nah, ketika belajar, antum upayakan jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru. Dengarkan baik-baik yang disampaikan oleh syekh, yang disampaikan oleh ustadznya antum. Dimanapun antum berada, bukan pasar. Majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Bahkan dulu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau kalau ada orang gaduh ketika beliau menyampaikan hadis, beliau marah. Pantas gak seorang yang mengangkat suara ketika disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan hadis Nabi SAW? Tidak pantas. Gurunya antum, ustadznya antum, syekhnya antum membacakan ayat Al-Quran, antumnya ngobrol sama teman. Gurunya antum menyampaikan hadis Nabi SAW, antumnya ngobrol. Kalau seandainya ada orang yang membacakan surat dari Bapak Presiden, ada imbauan dari Bapak Presiden agar warga masyarakat di malam tahun baru pada pelepasan tanggal 31 menjelang 1 Januari, ya, 31 Desember ketemu 1 Januari, ada himbauan dari Bapak Presiden agar jangan keluar rumah. Pantas tidak kira-kira kita tidak mendengarkan? Tidak pantas ya. Nah, ini kalamullah yang dibacakan gurunya ente, hadis Nabi SAW yang dibacakan oleh syekhu. Pantas tidak kira-kira antumnya ngobrol? Sangat tidak pantas. Sehingga merupakan yang perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmi, ayyal zamas somta fi majlisil ilm, agar dia memperhatikan as-samat, untuk diam. Wa yusri lima yaqulu syaikhuhu,
serta dia berupaya untuk isgha. Ya, isgha itu diam dengan mendengarkan. Faham? Diam dan mendengarkan. Ada orang diam tapi belum tentu mendengarkan. Ya. Diam tapi belum tentu dengarkan. Kenapa? Bisa jadi dia ngantuk. Ya, bisa jadi dia diam tapi pikirannya kemana? Ke Ampera. Yang ini pikirannya apa? Ingin pulang. Yang ini pikirannya ingin nikah. Yang ini pikirannya jualan es. Yang ini pikirannya sedang jualan kerupuk. Yang ini sedang pengen masak Indomie. Macam-macam di majelis ilmu. Boleh apa enggak? Enggak diperbolehkan, tapi harus isgha. Mendengar dengan seksama. Apa yang disampaikan oleh guru antum masukkan. Dan itu kunci belajar. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu Al-Qur'an la dzikra merupakan peringatan, adalah peringatan, pengingat bagi kita semua. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Punya apa? Tempat penampungan ilmu. Ilmu ditampung di mana? Al-qalb. Wi'a'ul ilmi al-qalb. Wadah ilmu itu hati. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Dan orang yang memasang pendengaran, pasang kupingnya, telinganya dipasang baik-baik, dengarkan apa yang disampaikan. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia betul-betul menyaksikan, hadir maksudnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ilmu itu akan bisa diserap apabila terkumpul padanya 4 perkara. Yang pertama, ilmu tersebut lahu ta'thir, punya pengaruh. Wala syakka wala raib annal ilma syar'i minal kitabi wa sunnah lahu ta'thir. Tidak diragukan lagi, ilmu syar'i yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah punya pengaruh. Iya apa enggak? Yang tadinya orang yang buruk bisa jadi baik dengan belajar Al-Quran dan Sunnah. Sepakat? Ya apa enggak? Iya kan? Yang kedua, sebab untuk mendapatkan ilmu, liman kana lahu qalbun, dia punya mahal, tempat nampung ilmu. Ya, mahalul ilmi tersebut qabilun, tempat ilmu tersebut bisa nampung, bisa nyerap. Apa tempat nampung ilmu? Hati. Bagaimana cara hati antum supaya bisa menampung ilmu? Maka bersihkan hati. Ya, bersihkan hati antum dari sekian noda-noda. Banyak-banyak istighfar, banyak qiraatul Quran, banyak salat malam, ya. Banyak duduk bersama orang-orang soleh. Itu dikenal dengan apa? Tombok hati. Ya. Iya enggak? Kenapa antum senyum-senyum istilah tombok hati? Ya. Nah, kenapa antum? Itu nyanyinya dia itu, ya. Sebenarnya nyomot dari ucapan sebagian salaf. Antum lihat di kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menukilkan dari Ibrahim Al-Khawwas. Ya, Ibrahim Al-Khawwas. Rujukan kitabnya apa? Al-Adhkar An-Nawawi. Kata Ibrahim Al-Khawwas, dawaul qalbi khamsah. Tombok hati ono 5. Ya enggak? Yang disebutkan di situ.
Atau rujukan yang lain yang pernah ana baca gitu loh ya. Ana nggak ngerujuk ke dia. Yang pernah ana baca, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Dua kitab ini yang ana baca ketemu kalam itu tadi. Ya. Dawaul Qalbi Khamsah. Itu bahasa Arabnya. Disebutkan diantaranya tadi qiraatul Qur'an bitadabbur, duduk sama orang-orang soleh, khala'ul batn, ngosongkan perut, banyak-banyak puasa, jangan banyak makan. Kemudian juga qiyamul lail. Itu tadi. Itu diantaranya. Ya. Itu obat hati. Tombok hati. Difahami? Jangan ada yang bilang, Ustaz Abdurrahman rujukannya ambil nukil dari Opi penyanyi. Itu yang kurang baca. Ya enggak? Di situ. Dulu ketika anak nyantri, anak baca buku itu. Dawaul Qalbi Khamsah. Anak baca, kok mirip lagu Opik. Oh, berarti Opik yang ngambil, bukan An-Nawawi ngambil di Opik. Difahami? Ya enggak? Karena duluan An-Nawawi lahir dibandingkan Opik. Ya benar? Duluan Ibnu Qayyim yang lahir dibandingkan mereka. Difahami? Nah, itu tadi. Cari sendiri ya. Jelas? Nah, bersihkan hati antum. Itu yang kedua. Kalau mau ilmu bisa diserap. Yang ketiga, au al-qasam. Maknanya apa? Al-istima'. Al-isra'. Dengar baik-baik. Pasang telinga. Kalau uji kita Palembang ini, kopeng kau tuh nah, buka besar-besar. Ya enggak? Nah, buka kuping ini. Sak ke, cak kuping gajah tuh nah. Ya enggak? Bisa nyerap. Kemudian yang keempat, wa huwa syahid. Maknanya apa? Adamul ghaflah. Dia ada di situ. Syahid, nyaksikan apa yang disampaikan. Kadang ada orang yang dia itu dengar tapi ghairu syahid. Dia dengar suara yang disampaikan tadi, tapi pikirannya kemana? Ke pasar, ke rumah, ke kampung. Itu tidak akan bisa masuk. Nah, kalau 4 ini sudah antum praktekkan, insya Allah ilmu akan mudah antum serap. Difahami dengan baik ya tullabul ilm. Wa rahimallahu ad-Dhahhak ibn Muzahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam ad-Dhahhak ibn Muzahim. Faqad qala, sungguh beliau rahimahullah pernah mengatakan, awwalu babin minal ilmi as-samtu. Pintu pertama kali dari pintu ilmu adalah as-samt. Apa samt? Diam. Ya, diam. Ada beda antara as-samtu dengan as-sukut. As-sukut artinya apa? Diam. As-samtu artinya apa? Diam. Tapi kata para ulama, bedanya as-samtu, dia diam dengan dibarengi al-qudrah ma'at takallum. Dia ada kemampuan untuk berbicara. Itu namanya as-samtu. Sebenarnya dia bisa ngomong, tapi dia upayakan diam. Itu namanya as-samtu. Difahami? Makanya disebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ucapkan yang baik atau dia yasmut, diam. Difahami? Jelas? Nyambung? Ya. Wasani istima'uhu. Yang kedua dari pintu ilmu, istima'uhu, mendengarkan ilmu tadi.
Simak baik-baik. Istima', disimak, difahami, didengarkan. Difahami? Wasalis al-amalu bihi. Yang keempat, al-amalu bihi, diamalkan. Warabi' nashruhu wa ta'limuhu. Yang keempat, dia sebarkan, dia ajarkan. Lihat, ilmu itu ya ikhwan didapat di majelis ilmu. Diam baik-baik, dengarkan, fahami, catat, amalkan, kemudian barulah diajarkan. Sehingga ada tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu itu. Butuh waktu dan proses. Bukan tahu-tahu ngajar, tahu-tahu berdakwah. Enggak gampang. Sejaman sekarang sangat disayangkan, orang kadang nggak sabar duduk di majelis ilmu untuk istima', as-samtu wal istima'. Ini berat sekali. Duduk berjam-jam itu males. Ya. Apalagi mau rihlah talabul ilmi syar'i, menempuh perjalanan yang jauh bertahun-tahun, berat. Nah, antum lihat udah mulai redup dia. Ibnu ya. Sudah berkurang istima'nya juga. Dia as-samtu. Iya, istima' lah. Harus semangat. Jauh-jauh dari Pekanbaru. Ya benar? Waktu tidak akan berulang 2 kali. Nah, kemudian setelah antum dengar di majelis ilmu, antum bisa mengamalkan ilmu tadi, diamalkan. Kemudian antum ajarkan, antum sebar ilmu tersebut. Ya. Difahami? Jelas? Ya. Kemudian adab yang berikutnya. Faham Farhan? Adab yang ke-8. Allah yastafsira min syaikhihi asna ad-dars. Yang keempat, tidak diperbolehkan bagi dia meminta tafsir, meminta penjelasan dari gurunya di tengah-tengah pelajaran. Itu tidak boleh. Wa inna ma yakunu dzalika ba'dahu. Namun hal tersebut dilakukan setelah pelajaran. Sering tidak terjadi di sini kesalahan sebagian penuntut ilmu? Seringnya. Tak, biasanya kalau santri jarang. Yang sering terjadi jamaah pengajian. Ya Pak Dandi. Ustadz lagi nyampaikan, afwan Ustadz. Atau izin Ustadz, boleh tanya? Tidak diperbolehkan. Difahami? Tapi kapan kalau ingin tanya? Kalau yang disampaikan Ustadz kurang jelas, tanya nanti setelah pelajaran. Wa in khasya min nisyani ma arada su'ala anhu falyaktubhu fi waraqatin. Kalau dia khawatir lupa apa yang ingin ditanyakan tadi, tulis di kertas, bro. Difahami? Tulis, ayo ikhwah. Tulis, nanti kasih pertanyaan. Ya Pak? Bingung tadi. Ustadz bilang, apalah maksudnya ini tadi? Contoh misalkan ustadznya mengatakan, kita hendaknya para penuntut ilmu ya, untuk menguatkan ya, dalam belajar harus ada yang namanya al-mudzakarah wal murajaah. Ya. Ternyata ada santri baru. Apa sih maksud mudzakarah sama murajaah? Ya enggak? Catat mudzakarah, murajaah. Setelah pelajaran baru tanyakan, Ustadz, apa sih makna mudzakarah? Makna murajaah? Difahami? Bukan, Ustaz, mudzakarah apa itu Ustaz? Tidak diperbolehkan itu tadi. Kenapa? Nanti bisa jadi ustadznya mau nyampaikan sesuatu gara-gara pertanyaan tadi bisa lupa.
Ya. Wa rahimallahu al-Khatibah haitsu qala fil Jami'. Semoga Allah merahmati Al-Khatib Al-Baghdadi yang mana beliau telah menyebutkan dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Beliau mengatakan wa minal adab, dan termasuk bagian adab. Bagian adab penuntut ilmu. Idza ra'al muhadditsu haditsan, apabila seorang muhaddits, ahlul hadis, seorang syekh meriwayatkan suatu hadis, fa'arada lit-talib fi khilalihi syai'un arada su'ala anhu alla yas'alahu anhu fi tilkal hal. Tiba-tiba menghalangi atau terbesit bagi seorang talib tadi di tengah-tengah pelajaran tadi sesuatu yang ingin dia tanyakan, alla yas'alahu anhu fi tilkal hal. Hendaknya dia tidak langsung bertanya kepada guru tadi pada saat itu. Difahami? Jadi kalau ada suatu yang iskal, sesuatu yang ingin antum tanyakan, sesuatu yang masih belum terbuka, masih ghamid, masih susah memahaminya, jangan ditanyakan pada saat pelajaran. Bal yasbir, bahkan selainnya dia sabar dulu, tenang dulu, hatta yunhiyar rawi hadithahu, sampai perawi tersebut, sampai seorang syekh tadi, seorang alim tadi, seorang ustadz atau gurunya kita ini menyelesaikan materi dia dulu. Jelas? Summa yas'alu amma aradalahu, kemudian barulah dia bertanya tentang sesuatu yang terbesit atau mengganjal tadi. Jelas? Faham? Dan ya, Farhan? Jelas? Fazah? Apa itu fazah? Apa yang pelajaran apa kita ini? Tentang menuntut ilmu. Pembahasan apa ini? Adab tentang apa ini? Bukan. Kita ini bahas tentang apa ini tadi? Adab tentang apa? Adab yang cak mano itu kalau menuntut ilmu? Seharusnya. Yang banyak bercanda. Apa lagi? Kalau ingin bertanya, tunggu sampai selesai pelajaran dulu, ya enggak? Jangan di tengah-tengah pelajaran. Jelas? Nyambung? Fajar. Ini Fajar. Oh, siapa ini? Zuhair. Jelas Zuhair. Faham ya? Itu tadi. Jam berapa ini? Jam 10. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian di situ ada faedah ya ikhwan, ada faedah di ta'liq. Wala yanbaghi ayyas'alahu at-tahdits wa huwa qa'imun. Tidak selayaknya ya, seorang murid tadi meminta gurunya untuk menyampaikan hadis dalam keadaan gurunya sedang berdiri. Ya. Ustaz bisa ajar ya anak Ustaz lagi berdiri, jangan. Wala huwa yamshi, jangan pula sedang berjalan karena tidak fokus. Ya benar? Li'anna kulli maqamin maqalan, dikarenakan masing-masing tempat itu ada ucapan tersendiri, ada materi tersendiri, pembahasan tersendiri. Lihat siqon. Walil hadis mawadhi makhsusa duna turuqat. Untuk nyampaikan hadis ada tempat-tempat yang memang sudah khusus, bukan jalan-jalan. Ya, bukan di jalan
Wal amakin ad-daniyah, bukan juga tempat-tempat yang rendah hina. Makanya ikhwan, terkadang kurang tepat buka majelis ilmu ya, apabila di tempat tersebut orang pun tidak konsentrasi dengarnya. Buka pengajian di mana? Di mall. Ini merupakan apa? Al-amakin ad-daniyah, tempat yang hina. Iya apa enggak? Nabi SAW mengatakan apa? Tempat yang dicintai oleh Allah apa? Masjid. Yang dibenci? Pasar. Kadang ada suara musik di Indonesia ini ya, ada suara pengamen lah, ada segala macam. Apalagi kalau di mall, wanita-wanita yang terbuka aurat banyak untuk menyampaikan pelajaran. Kadang kurang tepat. Ya. Difahami? Maka pilih tempat-tempat yang orang-orang bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti yang sisa lainnya kita lanjutkan lagi. Ya. Masih ada waktu, anak ingin lanjutkan al-usul as-salasah tadi ya.